Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umrah, NIM E1C019001 dari kelas 5A, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah psikolinguistik yang dosen pengampunya Ibu Samsinas Jafar M.Hum. Adapun materi yang saya ambil yaitu tentang hakikat bahasa. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional berkaitan dengan ciri sistem. Bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Misalnya subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, semantik, dan subsistem leksikon. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. Adapun hakikat bahasa menurut para ahli, yang pertama itu menurut Harimurti Krida Laksana dalam Kamus Linguistik edisi ketiga adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Yang kedua menurut Haji Douglas Brown dalam bukunya Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, menyebutkan hakikat bahasa sebagai suatu sistem yang sistematis juga untuk sistem generatif, seperangkat lambang-lambang atau simbol-simbol arbitrer. Yang ketiga menurut Abdul Khair dan Leonil Agustin menyebutkan bahwa hakikat bahasa dalam buku Pragmatik yaitu perkenalan awal yaitu sebuah sistem. Artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Selanjutnya, berdasarkan definisi bahasa dari beberapa para ahli tersebut, maka dapat disebutkan ciri-ciri atau sifat yang hakiki dari suatu bahasa. Ciri dan sifat itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem. Maksudnya di sini bahwa bahasa tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contohnya, saya sistematis dan memiliki makna. Yasa tidak sistematis dan tidak memiliki makna. IC tidak sistematis dan tidak memiliki makna. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Maksudnya di sini lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Contohnya bendera merah putih, merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Nah, sistem bahasa itu berupa lambang yang diwujudkan berupa bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa adalah bunyi yang bukan dihasilkan alat ucap manusia, tidak termasuk bunyi bahasa. Contohnya, bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa itu adalah sistem lambang. Oleh karena itu, lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep atau ide atau pikiran, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Contohnya kuda berkaki 4, binatang peliharaan sebagai alat transportasi. Selanjutnya, bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, wewenang, mana suka, berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkan yaitu benda. Nah, selanjutnya itu bahasa itu konvensional. Maksudnya hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer. Tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Contohnya, semua masyarakat Jawa menyebut pesawat dengan sebutan kapal terbang. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif.
Maksudnya adalah walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Meski secara relatif sesuatu dengan yang berlaku pada bahasa itu. Contohnya galau, alay, lebay. Selanjutnya, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Selanjutnya, bahasa itu universal. Artinya, ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahasa. Bahasa itu mempunyai bunyi. Bahasa yang mempunyai bunyi-bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya I love you dengan I steru. Selanjutnya, bahasa itu dinamis karena keterkaitan bahasa itu dengan manusia. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan itu tidak tetap dan selalu berubah, menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa itu disebut dinamis. Contohnya download atau upload, berubah menjadi unduh dan unggah. Bahasa itu bervariasi. Maksudnya, anggota suatu masyarakat beraneka ragam. Ada yang berpendidikan, ada juga yang tidak. Ada yang berprofesi sebagai dokter, petani, nelayan, dan sebagainya. Oleh karena latar belakang lingkungan yang tidak sama, maka bahasa yang mereka gunakan bervariasi atau beragam. Contohnya, pedagang sate Madura dengan pedagang sate Banjar menyebutkan kata satenya berbeda. Pedagang Madura teh sate, sedangkan pedagang Banjar sate. Selanjutnya, bahasa itu manusiawi. Maksudnya adalah bahasa adalah alat komunikasi manusia, yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi. Dalam arti, hanya milik manusia dan hanya digunakan oleh manusia. Contohnya, hanya dimiliki oleh manusia. Adapun kesimpulan dari hakikat bahasa tersebut, yaitu berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar di antara anggota-anggota masyarakat, serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbitrer. Itulah pembahasan tentang hakikat bahasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.